Saya mau bilang sama saudara, kalau hari ini kamu dianiaya karena imanmu kepada Kristus Yesus Tuhan, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu dianiaya karena kamu berjuang menjadi anak Tuhan yang benar, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu baru bertobat dan tiba-tiba masa lalumu, dosamu, pelanggaranmu mengejar engkau, dan kau berpikir, Tuhan, aku kan udah bertobat, kok masih begini? Gak apa-apa. Kalau hari ini karena kamu mulai melayani, tiba-tiba the door of hell tiba-tiba break gitu, terbuka gitu, dan menyerang saudara. It's okay, gak apa-apa. Julia, karena Kristus dipenjara sama Paulus. Alkitab menyebut Julia sebagai orang terpandang di antara para rasul. Can you imagine? Dari para rasul, Julia disebut oleh Paulus, kalau yang ngomong Paulus is powerful, betul tidak? Kalau yang ngomong saya, siapa Gideon? Betul nggak? Kalau makanya orang kan suka pakai influencer, endorsement. Karena kalau artis atau aktor atau orang terkenal kalau ngomong itu punya power, betul nggak? Kan kita suka dengar gitu kan? Orang kalau udah berhasil kentutnya aja jadi quote. Betul nggak? Ngomong apa aja jadi quote. Di quote sama orang, quote and quote katanya gitu. Tapi orang kalau gagal, orang miskin gitu, ngomong berusahalah sampai engkau berhasil. Lu tahu apa sih? Paulus bilang, orang yang, tapi kan ayatnya yang ke-7. Biar kita baca sama-sama ayat yang ke-7 tadi. Kalau susah, ya sudahlah. Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Dan yang telah menjadi apa? Paulus bukan pengen menyebut bahwa Julia ini Kristen lebih lama. Tapi Paulus sudah menyebut bahwa kedalaman pengenalan akan Tuhan. Maksud dari ayat ini adalah kedalaman pengenalan Julia akan Tuhan. Jauh sebelum Paulus mengenal Tuhan. That's why para perempuan, para ibu, I do highly respect you. Saya menghormati kamu. Air matamu itu mahal. Alkitab bilang ditampung dalam kirbat. Tahu kirbat gak? Orang zaman dulu Bapak Ibu, itu kirbat itu dari kulit binatang. Orang zaman dulu belum ada keran di mana-mana. Orang zaman dulu Timur Tengah itu suka lewatin padang gurun. Jadi setiap tetes air itu mahal, berharga. Jadi kalau kamu nangis dan Alkitab bilang ditampung dalam kirbatnya, berarti dihitung sama Tuhan. Berarti dijagain sama Tuhan. Berarti Tuhan gak akan lupain air matamu. Tuhan gak akan lupain tangisanmu. Tuhan gak akan orang lupa. Dia gak pernah lupa. Tampung dalam kirbat. Bagi Tuhan, air matamu adalah permata.